mahasiswa. Baik, terima kasih. Hari ini adalah pertemuan perdana antara saya selaku dosen pengampu mata kuliah dengan mahasiswa sekalian. Harusnya yang hadir lebih dari ini. Nah, teman-teman yang lain tolong dikabari, terutama komting ya, ketua kelas. Kalau teman-teman ini doyan, suruh segera gabung. Saya terima ya, karena hari ini akan membahas banyak hal, tentunya sangat penting untuk keberlangsungan perkuliahan kita dalam 1 semester ke depan. Yang tidak hadir dianggap setuju. Bagaimana? Cocok ya? Ya. Pokoknya yang tidak hadir nanti kita anggap setuju. Karena kalau nunggu hadir semua kita nggak mulai-mulai. Harusnya jam 18 sudah join semua. Seperti itu. Kita sudah join semua. Nah, teman-teman mahasiswa sekalian, sebelumnya perkenalan terlebih dahulu. Adakah yang belum tahu nama saya? Belum. Ada yang belum tahu? Belum. Sebaiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Saya bikin PPT aja. Kita bikin PPT. Apakah paparan PPT saya sudah nampak di sana? Bagaimana? Apakah layar di saudara sudah tampil PPT saya? Sudah, Pak. Sudah ya, coba dibaca salah satu. Sudah, Pak. Apa bacaan dari PPT yang saya ketik? Kuliah perdana. Oke. Kuliah perdana. Baik. Oke, perkenalan terlebih dahulu. Nama saya adalah ini, Bapak Tony Setiawan. Orang biasa memanggil saya dengan nama depan ya. Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Jadi jangan memanggil saya dengan nama belakang. Karena ini syarat maknanya dalam sekali. Ada yang tahu nggak arti Setiawan itu apa? Setia, Pak. Setia. Iya. Iya, kawan. Ya, kawan. Oke, Setiawan itu artinya setiap tikungan ada wanita. Waduh, ganas sekali, Pak. Anda ya. Nah, ini nomor yang bisa dihubungi. Barangkali teman-teman belum tahu nomor saya, silakan dihubungi. Nah, ini nomor saya. Terlihat nggak? Bisa nggak ini tulisan saya? Terlihat, Pak. Terlihat. Lihat ya. Ya. Sekarang tolong beri suaranya dulu mana kelas 1A. Hadir, Pak. Saya Pak hadir. Hadir. Hadir, Pak. Kelas 1B. Hadir, Pak. Oke, kelas 1C. Angkat tangan. 1C. Loh, ini 1C yang kita beratkan jadwalnya malam agar bisa malah organisasi join ini 1C. Ya, ini enggak beres ini berarti 1C ini. 1C itu kontennya namanya siapa 1C? Ada yang tahu? Tidak, Pak. Tidak tahu, Pak. Hadir, Pak. 1C hadir? Hadir. Mana? Namanya siapa, Mas? 1C. Yasin Jairobi. Oke, jenengan komting atau anggota mahasiswa? Mahasiswa, Pak. Oke. Teman Anda yang 1C yang hadir berapa orang itu? Belum kenal.
1C saya cari dulu Belum nomor. tahu, Pak. Belum tahu ya. 1C. Saya tadi sudah share ke semua kelas. Ini. Kalau 1B sudah bales. Baik. Kita lanjut ya. Untuk perkenalan cukup sekian. Adakah yang perlu ditanyakan terlebih dahulu untuk perkenalan? Ini. 1A sudah. Ini cukup? Ataukah ada yang perlu ditanyakan untuk perkenalan? Asal mana, Pak? Bagaimana? Gimana Mas? Yang secara tadi siapa? Asal mana, Pak? Asal. Saya asal dari Kartasura. Kartasura ngerti Mas? Kartasura. Solo, Pak, Solo. Ya. Cakep, Pak, Kartasura. cakep. Jenengan dari mana Mas? Pulau Boyolali, Pak. Cedak berarti Mas. G. Oke, cukup ya. Ini saya nyari yang perwakilan 1C. Nggak ada yang ini nih. Maksudnya komtingnya. Ini 1A, 1B sudah, kurang 1C. Komtingnya belum ada ini. Kalau Mbak Melisa itu 1B ya? Iya, Pak. Baik, kita lanjut aja untuk mengefektifkan waktu. Nah, yang perlu kita bahas pertama adalah jadwal terlebih dahulu. Jadwal ya, jadwal terlebih dahulu. Oke, jadwalnya seperti ini. Saya share screen lagi. Apakah sudah tampil atau belum? Sudah, Pak, sudah. Belum. Sudah, Pak, sudah. Harus proses. Saya Sudah, lihat jadwal Excel-nya. Nah, ini saya share jadwal dari kami. Nah, sudah terlihat ya? Sudah? Ya, Nah, Pak, sudah. sekarang kita bahas jadwal dulu sebelum bahas yang lain. Nanti akan kita bahas banyak hal, terutama yang berkaitan tentang pelaksanaan perkuliahan selama 1 semester ke depan. Untuk kelas 1A, saya mengampu mata kuliah K3. Benar ya? K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk kelas 1B, saya juga mengampu mata kuliah K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Benar ya? Iya. Dan untuk kelas 1C, khusus 1C, saya mengampu 2 mata kuliah. Ya, 2 mata kuliah. K3, keselamatan dan kesehatan kerja, dan GTO, gambar teknik otomotif. Seperti ini. Diterima ya? Oke, teman-teman semua, apakah sudah menerima jadwal dari Kaprodi? Sudah, Pak. Sudah Sudah, ya? Pak. Sudah mencermati jadwalnya? Sudah mencermati jadwalnya? Sudah. Oke. Sudah. Kalau dari edaran Prodi untuk jadwal kelas 1A itu di hari Kamis. Oke. Dan 1C juga di hari Kamis. Nah, ini kita butuh kesepakatan karena kemarin ketika terbit jadwalnya belum dirubah.
harusnya jadwalnya seperti ini. Oke. Nah, ini lihat ini, yang saya ini kasih warna gelap ini katakan jadwal lama gitu ya. Anggap saja jadwal lama. Kemudian yang warna-warni ini jadwal baru. Bisa terima ya? Nah, karena ketika jadwal terbit, ini belum berubah sesuai dengan request, maka akan saya sampaikan ketika perkuliahan perdana. Ini saat ini. Ya, karena ini belum sesuai request kemarin ke prodi yang terbit, terlanjur terbit, sehingga kita harus komunikasi, saya secara pribadi harus komunikasi dengan mahasiswa secara langsung. Adapun untuk 1A itu dipindah hari Jumat. Jam 67 hari Jumat itu berarti jam 1. Ya. Kemudian yang kelas C, 1C ya, GTO dan K3 itu dipindah hari Jumat juga, mulai jam 9 sampai selesai, jam 9:30. Ini jadwal untuk mahasiswa kelas C yang bekerja, itu biasanya memang mulainya 4:30. Syukur-syukur tepat waktu 4:30. Biasanya jam 5 lagi do teko. Nah, demikian jadwal ini fokusnya yang kelas semester 1 semua dulu. Oke, karena ini sudah clear yang ini, yang semester 5 ini kuning ini sudah clear, sudah saya sampaikan. Yang kelas semester 1 belum. Adapun untuk jadwal kelas 1B itu tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Kecuali mau geser, monggo. Nah, ini geser pagi atau bagaimana. Tapi untuk jadwal 1B sepertinya tidak bisa geser ke pagi, karena pagi sudah ada jadwal yang lain. Gitu ya Mbak Melisa ya, komentarnya ya. Ya, Pak. Sementara kelas 1B sementara tidak ada perubahan, kecuali ada pergeseran dari prodi ataupun dari dosen yang bersangkutan minta geser. Nah, sekarang kita fokus untuk kelas 1A dan 1C terlebih dahulu. Adakah masukan atau hal yang perlu disampaikan dari perubahan jadwal ini? Monggo, karena ini harus dikomunikasikan di awal. Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, sebutkan nama Mas, biar... Oh, nama saya Raja Pranasutra Darmawan dari PVTM reguler 3A, Pak. Kan waktu itu saya sempat jaga, lalu saya mengikuti yang tahun sekarang, Pak. Semester sekarang. Otomatis kan ikutnya ke 1A lagi ya, Pak? Ya, lanjut dulu. Terus gimana pertanyaannya? Nah, itu untuk kenapa ada perubahan, Pak? Untuk saudara Mas siapa Raja, jenengan boleh Pak ikut di 1A, 1B ataupun 1C, khusus yang mengulang mata kuliah. Paham nggih? Tapi pas KRSC itu Pak, saya kan milihnya yang 1A, Pak. Tidak masalah, kan nanti tetap yang memilih dari dosen pengampu mata kuliah. Jadi khusus yang mengulang silakan ambil kuliah sesuka hati saudara. Apakah ikut di 1A, 1B atau 1C? Demikian nggih. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Kemudian sebelum sambil mikir ya, teman-teman sambil mikir pertanyaan ataupun yang perlu disampaikan, bahwasanya pertemuan kita ini 8 kali ini ya, 8 kali online. Ya, ini saya besarkan 8 kali online. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, 8 kali online dan 8 kali tatap muka. Nah, 8 kali tatap muka. Itu ya, maksudnya tatap muka offline. Ya, saya sebutnya offline saja ya. Ya. Artinya kita bertemu di ruang kelas ataupun ruang lab. Saya terima kali ini ya. Jadi jadwal ini berlaku ketika offline. Saya tekankan lagi, jadwal ini berlaku ketika offline. Offline ya.
Offline. Yang online nanti saya bahas, saya sampaikan. Yang offline ini berlakunya kapan? Ketika 8 kali online sudah selesai. Jadi sekitar 2 bulan lagi dari sekarang. Sambil menunggu teman-teman yang barangkali belum divaksin. Bisa diterima ya? Iya, Pak. Pak, ini mulainya masih lama. Masih 8 kali pertemuan online baru mulai offline. Seperti itu. Kenapa ini kita sepakati harus kita sampaikan di awal ya, harus logis etisnya kita sampaikan di awal. Kita sampaikan di awal biar sama-sama tahunya, sama-sama memahaminya. Pak, itu kan masih lama, ya enggak masalah. Jadi suatu hari tidak ada komplain lagi. Nah, cukup ya. Nah, sekarang apakah perlu ada yang disampaikan mengenai perubahan jadwal ini? Yang 1A dulu, 1A. Saya Pak, Indonesia. Gimana Mas? Ya itu, ini kan dari edaran kampus, kan udah ada jadwalnya. Ya. Apa enggak sesuai jadwalnya ini Pak? Oke, itulah fungsinya pertemuan perdana Mas. Karena harus mengafikan jadwal. Ya, perubahan jadwal di prodi kita itu tidak masalah. Ya, perubahan jadwal itu tidak masalah, asal nanti disampaikan saja kepada pengelola prodi. Seperti yang saya sampaikan tadi, perubahan ini harusnya disampaikan sebelum terbit, tapi karena terlanjur terbit, maka saya harus mengkomunikasikan dengan mahasiswa. Gitu nggih. Monggo. Atau mau diganti di hari apa? Oh. Ini kalau di edaran hanya 2 makul, Pak. Gimana, Mas? Mungkin Rabu mungkin, Pak. Karena Rabu ini hanya 2 makul 1 hari. Oh, Rabunya saya yang nggak bisa. Makanya ini perlu komunikasi. Saya screenshotkan ya. Jadwal 1A. Yang 1C sama ya, silakan disampaikan. Karena kita butuh kesepakatan. Toh ini nggak lama Mas, hanya 8 kali Mas. Mending-mending hanya 8 kali. Yang kemarin itu, nah kelas A itu perkuliahannya sampai Jumat Mas. Bukan sampai Kamis, tapi sampai Jumat. Secara aturan sampai Jumat. Termasuk kelas C itu juga sampai Jumat. Lihat jadwal kelas yang lain, yang C yang lain itu sampai Jumat. Jadi perkuliahan every efektif itu Senin sampai Jumat. Ini ya, sebentar saya screenshotkan jadwalnya. Nah, biar menjadi sama-sama enak. Ini tampil nggak jadwalnya? Ya Pak, tampil. Tampil ya. Nah ini jadwalnya ini. Nah itu kan 1A. Ya ini 1A. Benar nggak? Iya benar Pak. Nah ya, saya ngambil dari jadwal. Iya Pak. Nah, yang ini taruh di sini, hari Jumat. Jumat. Oh, nek nu ngene wae. Saudara pengennya online dulu atau offline dulu? Online dulu aja Pak. Atau Online dulu Pak. Online dulu Pak. Online. Syaratnya, Online. Oke, syaratnya offline, saudara harus sudah vaksin. Ada enggak yang belum vaksin? Ada Pak, saya Pak. Dengan belum vaksin? Raja Pranasutra Pak, saya belum Pak. Mas Raja belum vaksin? Oke, nanti Ya Pak. 2 bulan lagi bisa nggak vaksin?
bulan sekarang bisa kok Pak. Ya sudah, berarti 2 bulan lagi sudah bisa ya. Nanti yang belum vaksin tidak diizinkan mengikuti perkuliahan. Enak. Oke, seperti itu. Oke Mas, 1A dan 1C, monggo disepakati dulu sebelum kita membahas banyak hal ke depan. Berarti 1A Jumat ini, Pak. 1A Jumat, makanya kita harus komunikasi. Ini pertemuannya sedikit kok Mas, hanya 8 kali. 8 kali itu pun dikurangi UAS 1 kali 7 kali. 7 kali ya. Atau begini, saudara pengen tatap mukanya cepat atau lama? Cepat. Nih, kalau cepat gini. Ini toh Mas. Ini perkuliahannya dipanjangkan. Jadi setiap datang ke kampus itu 2 kali pertemuan. Jadi saudara hanya datang maksimal 4 kali. Setelah itu kita selesai. Berarti 4 jam, Pak. 1 ya, hari. 4 jam. Berarti yang jam ini kita geser ke sini. Yang C ini kita geser ke sini. Karena apa? C itu pengalaman saya pribadi ya. Tidak semudah kelas yang lain. Karena teman-teman C bekerja semua. Bekerja semua. Jadi ini kita panjangkan ke sini. Saudara hanya datang ke kampus 4 kali. Nah, ini. Berarti yang ini kita geser ke sini sebentar. Nah, seperti ini. Jam ke-10. Nah, ini. Ya nanti ke PPT habis maghrib lah atau terserah. Biasanya yang kelas C itu bagaimana ya? Maksimal itu tidak bisa malam-malam. Ini jam 13 jam berapa? Jam 9 toh. Itu sudah maksimal. Maksimal sekali. Mengapa yang jadwal kelas C itu biasanya didekatkan dengan satu pengampu itu 2 mata kuliah seperti itu. Karena bisa jadi nanti kelas 1C yang minggu ini GTO ya, misalkan ya, minggu depan baru K3. Minggu depannya lagi GTO, minggu depannya lagi K3. Karena apa? Gambar teknik itu tidak bisa hanya 2 jam. Yang alumni SMK siapa? Paham nggak alumni SMK? Paham, Pak, paham. Nah, gambar teknik itu raiso 2 jam, Mas. Sulit, Pak. 2 jam itu hanya dapat apa garis tepi sama etiket itu sudah alhamdulillah. Ya, makanya yang kelas C biasanya kalau mata kuliahnya beda, dosennya sama, nanti digilir. Nah, ini ikut GTO semua, ini K3 semua. Jadi enak, kalau pertemuan panjang. Gitu, Ge. Kelas C mana suaranya kelas C? Kelas 1C mana suaranya ini? Loh, nggak ada ini kelas 1C. Ayo, Pak. Namanya siapa? Yasin Cerobi. Oke, berarti hanya saudara yang hadir ini? Ya, Pak. Ini tadi sudah saya infokan ke grup saya. Khusus tapi belum ada yang masuk, Pak. Oke, Mas Yasin, untuk 1C berapa jumlah mahasiswanya? Ada 11, Pak. 11, alhamdulillah ya. Ya nanti tolong disampaikan ya Mas ya. Oke, Pak, siap. Oke, jadwalnya seperti ini. Nah, nanti ya, ini kemungkinan 1 minggu ini GTO, 1 minggunya lagi K3. 1 minggunya lagi GTO, 1 minggu lagi K3. Jadi dibuat seperti itu. Oke. Dan diganti hari Jumat ya Mas ya. Siapa? Oke. Kemudian kembali ke 1A. Terima kasih Mas Yasin. 1A. Oke, siap. Bagaimana kalau dibuat seperti ini? Jadi kita win-win solution ya. Karena perubahan jadwalnya ini setelah jadwal dari Prodi dirilis, maka ya kita win-win solution lah 50-50.
Kalau seperti ini kan saudara juga tidak terlalu berat kalau hanya datang 4 kali ke kampus. Monggo 1A disepakati dulu. Yuk teman-teman 1A ikut usul. Assalamualaikum Pak. Monggo. Saya mau tanya lagi Pak. Iya Mas. Aja. Tadi kan yang Bapak bilang katanya kalau misalnya saya KRS-nya di kelas 1A, nah itu misalnya kan ada Zoom gitu Pak, itu bisa ikut ke 1C gitu Pak? Saya sampaikan lagi Mas Raja, khusus yang mengulang mata kuliah, mengulang mata kuliah, saya beri kebebasan untuk memilih kelas, meskipun KRS-nya di beda kelas. Bisa terima ya? Nanti kan yang input nilai, rekap nilai kan dosennya. Kan saya pribadi, kan saya paham. Siapa saja yang mengulang itu kan saya paham. Nah nanti tidak masalah jenengan ikut kelas mana, monggo. Gitu. Misalnya gini Pak, pada minggu pertama misalnya ada pertemuan, nah itu saya ngikutnya ke kelas B misalnya Pak. Ya. Minggu kedua saya ikutnya ke kelas C gitu Pak. Nggak masalah. Nggak masalah, oke. Nggak masalah. Terima kasih Pak. Pokoknya untuk yang mengulang kita beri kelonggaran. Tidak seperti yang bukan mengulang. Ya Pak, terima kasih ya Pak. Sama-sama Mas Raja. Oke, 1A sambil menunggu komentarnya. Oke, mana suaranya 1B? Iya Pak. Saya Pak. Gini, saya juga ada usul. Ini kan pandemi ya Mas ya, pandemi. Saudara pengen seperti ini selama 8 kali ini ya, 8 kali. Atau kita panjangkan seperti ini hanya 4 kali. Pilih mana? Yang kita bahas yang offline dulu. Yang online nanti gampang. Online itu kita pakai e-learning, saudara setiap 1 minggu itu mengikuti 1 kali bebas jamnya. Bebas jamnya sepanjang 1 minggu itu. Gitu ya, sepanjang 1 minggu itu bebas jamnya. Nanti saya tunjukkan nanti. Tapi yang pertemuan ini harus terjadwal. Yang pertemuan offline. Monggo suaranya 1B, pengen 8 kali tatap muka offline atau hanya 4 kali. Kalau 4 kali dipanjangkan seperti ini. Yang 1B itu sepertinya saya jadwal terakhir, Mas. Bukan, masih ada. MIL itu siapa MIL? Permanen 22. Ya, 1B mana suaranya nih kok? Aku bisa lihat PPT saya, presentasi saya. Coba. Ini ya, 1B ini. Nah. Oh, ini sudah ada jadwalnya ini. MIL itu Pak Muhammad Ilham. Ya, berarti untuk 1B gimana ini enaknya? 1B penai gimana? Berarti 1B tetap 8 kali. Kecuali gini. 12, 13 itu jam berapa? 12, 13. Belum. Oh, malaman ya 12, 13 Mas, hari Sabtu kok. Kalau di sini terlalu malam. Berarti 1B udah bisa ya Mas ya? Ini nggak bisa ya? Paham nggak 1B? 1B mana tuh suaranya? Karena ini ada ini Mas, ada jadwal ini Mas. Nah, MIL ini loh. Ya. Sekarang mau kita sambungkan di sini sampai jam ke-11. Ya. Tapi ternyata itu ada jam. Bagaimana kalau pagi? Pagi ada kosong enggak? Pak.
IRN itu siapa? Kusnawati. Y, piye Mas? 1B piye penake? Tetap 8 kali atau bagaimana? Bentar. Ini ada 01 jam ini. Tapi istirahat ya. Oke, Mas. 1B sementara enggak bisa ya? Iya, Pak. Enggak bisa kecuali nanti ada perubahan jadwal lagi. Karena pertemuan perdana ini minggu-minggu penting. Minggu kesepakatan jadwal. Minggu kesepakatan jadwal ini berarti 1B sementara nanti 8 kali. Sekarang kita kembali ke 1A yang belum ada kesepakatan. 1B clear ya? Wah. Tanggapi dulu. Nanti Pak ini jadwalnya diganti, kita double saja. Alhamdulillah Mas. Jadi saudara ke kampus hanya 4 kali. Saya juga senang ya. Juga senang. Jadi pertemuannya panjang, bisa maksimal. Toh nanti pertemuannya dengan protokol kesehatan. Oke, kembali ke 1A Mas. Piye 1A lagi suaranya? Sepakat atau gimana ini? Sebentar, Pak. Siap. Sebaiknya kita sepakati dulu baru membahas yang lain. Enam, 7, 8, 9. Mana Mbak Melisa? Mbak Melisa 1B ya? Ya. Oh ya, kalau komting itu biasanya per tahun, Mas. Itu per tahun. Jadi kalau Mbak Melisa, ini pilihan atau penunjukan komtingnya Mbak Melisa? Dipilih, Pak. Dipilih, ya. Kalau nanti betah, alhamdulillah bisa sampai 4 tahun ya. Tapi misalkan andai kata nggak betah, nanti tahun kedua pilihan saja. Nanti tahun ketiga pilihan lagi, tahun keempat pilihan lagi. Seperti itu. Siap. Jadi yang berkomunikasi dengan itu banyak komting. Yeah. Dan monggo 1A sepakati dulu atau lanjut dulu. Oke, azan jadi kita skor 5 menit. Azan dulu.
Ini nanti loh. Baik, kita lanjut ya. Ya, Oke, Pak. kita lanjut dulu kesepakatannya. Boleh, Pak. Atau kita bahas yang lain. Karena kita banyak yang kita bahas, Mas. Dan harus saya sampaikan di depan. Nanti teman yang nggak hadir, tolong disampaikan informasinya. Saya nggak mau ada kata, Pak kemarin saya nggak tahu, itu saya nggak bisa menerima itu. Kalau mau tahu ya ikut, kalau nggak ikut karena suatu halangan ya tanya ke temannya. Karena saudara itu mahasiswa ya, saya ingatkan lagi saudara itu mahasiswa, bukan siswa, gitu ya. Saudara itu mahasiswa, bukan siswa. Tanggung jawab perkuliahan sepenuhnya ada di tangan pribadi saudara masing-masing. Saudara mau ikut kuliah mau tidak, itu konsekuensinya akan saudara rasakan sendiri. Oke, kita kesepakatan dulu atau lanjut pembahasan yang lain. Satu mana suaranya? Karena satu A sendiri yang belum ada kesepakatan. Pak, saya mau usul. Pak Todi. Ya gimana Mas? Sebutkan nama Mas. Nah, 4 kali pertemuan saja Pak. Yang apa? Gimana Mas Herunusa? Jadi 1A pertemuan 4 kali aja Pak. Nah ya, tadi kan sudah saya sampaikan, kalau kita win-win solution, untuk 1A ini 4 kali kalau jadwalnya seperti ini. Jadi ya, dirangkap, Pak. Sini ya, dirangkap setiap datang ke kampus itu 2 pertemuan. Iya Pak. Jadi saudara datang ke kampus maksimal 4 kali, dengan saya loh ya, itu 4 kali. Oke. Kalau ini sudah diterbitkan kemarin seperti ini, ya tidak bisa seperti itu, harus 8 kali karena ini kan harusnya ini terbit seperti ini. Karena terlanjur terbit, maka saya harus berkomunikasi dengan harus berkomunikasi dengan mahasiswa secara langsung. Ya, karena kesepakatan di awal ini yang penting. Gimana? Setuju ya? Berarti jadwalnya Jumat. Tapi setiap pertemuan nanti 4 jam. Sehingga yang 8 kali khusus kelas 1A hanya 4 kali. Sepakat ya? Suaranya 1A? Iya Pak. Ya Pak. Ya. Sepakat ya? Oke. Terima kasih sudah menyepakati win-win solution kita. Pokoknya kalau kita rembuk itu pasti ada solusi Mas. Jadi tidak bisa diputuskan sepihak. Kita rembuk insya Allah selalu ada solusi. Oke. Baik, sebelum kita lanjut pembahasan kuliah perdana, banyak info yang saya sampaikan. Oke, adakah yang perlu disampaikan dulu mengenai jadwal? Mengenai jadwal. Kali pertemuan. Orang 8 kali. Oke. Yang kelas 1C berarti jadwalnya seperti ini. Gimana? Sudah nggak ada yang perlu disampaikan?
Oke. Fik ya. Oke, kalau Fik ini saya screenshotkan. Saya kirim mana ini? Penting Pak. Oke. Penting 1A. Mas Rizal Fahmi mana Mas? Saya Pak. Hadir mana Mas? Mas Komling, Mas Fahmi mana suaranya? Oke. Ini saya kirim ke WA jenengan ya. Oh, oke, siap. Nanti minta tolong disampaikan ke teman-teman. Saya kirim ke WA screenshot jadwal tadi, termasuk Mbak Melisa ya. Mbak Melisa saya kirimi juga. Untuk Mbak 1B nggak ada perubahan ya, sementara masih 8 kali. Sebenarnya 1B, Mbak Melisa tolong disimak. Saya berharap sebenarnya kita bisa 4 kali juga. 4 kali saja. 4 kali saja. Tapi sementara seperti ini, nanti kalau ada perubahan kita cari kesepakatan lagi. Satu C. Kok saya nyari WA-nya 1C nggak ketemu ya? Ini satu A. K3 1C. 1C kok WA-nya nggak ketemu ini? Nanti saya kirim ulang ke 1C, cari dulu. Oke, sudah saya jawab ya Mas. Chatnya Mas Syahrunisa Nurrohim. Sudah kami sepakati. Baik, untuk jadwal clear ya. Untuk jadwal clear. Mas kelas 1C yang datang tolong WA saya Mas. Mas siapa tadi namanya? Oke. Mas 1C yang datang tolong WA saya biar saya kirimi ini tadi. Oke, cukup ya. Baik, kita lanjut pembahasannya. Kita lanjut. Nah, teman-teman sekalian, untuk pertemuan ya, untuk pertemuan yang 8 kali online itu menggunakan apa? Nah, kita sampaikan di sini. Oke. 8 kali online itu menggunakan. Oke, simak dulu nih PPT saya. Bisa dilihat? Yang tidak berkepentingan tolong di mute dulu. Oke, 8 kali online ini menggunakan e-learning. E-learning, alamatnya mana? Alamatnya kuliah.ifed.ac.id. Nah, ini ya. kuliah.ifed.ac.id. Saya terima ya. Nah, akan saya tunjukkan seperti apa tampilan dari kuliah.ifed.ac.id. Akan saya tunjukkan. Tampilannya seperti ini. Bisa lihat enggak? Bisa, alamatnya dia kuliah.ifed.ac.id. Karena kita punya 2 e-learning. Yang satunya ifed.ac.id. Elif.ifed.ac.id.
Tapi untuk yang digunakan di Scientech itu kuliah.ifed.ac.id. Paham? Paham. Nah, Paham, Pak. tampilannya nanti seperti ini. Pastikan saudara bisa login. Untuk mata kuliah K3 dan GTO belum saya buka. Oke. Karena saya menunggu pertemuan perdana dulu. Nah, nanti silakan login. Oke. Dan pastikan saudara bisa login ya. Bisa login di sini. Passwordnya apa? Passwordnya sama dengan password MyIFed. My.ifed. Nah ini. Passwordnya sama. Oke. Saudara bisa akses MyIFed. Bisa, Pak. Bisa. Nah, passwordnya sama, nanti silakan dimasukkan. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Oke. Nah, seperti ini. Ada mata kuliah mana, tapi ini saya menggunakan akun dosen. Sehingga tampilannya sedikit berbeda, tapi intinya sama. Nanti sebelum saudara masuk ke mata kuliah, harus melewati input password dulu. Paham ya? Paham, Pak. Nanti saudara searching di depan, ini dicari mata kuliahnya. Saya nyoba, sebentar saya sign out dulu, kemudian saya ingin nyoba. Nah, ini saya keluar dulu. Saya ingin nyoba pakai akun mahasiswa. Nah, seperti ini ya tampilannya. Oke, Ya, nanti Pak. klik dashboard atau berada situs. Nah, sudah ya. Berada situs. Nanti diklik di sini ya, berada situs gambar rumah. Paham? Paham, Di Pak. sini ada panduannya. Silakan dipelajari. Oke, nanti saudara boleh langsung searching di sini. Misalkan gambar teknik. Atau melewati ini. Diklik dulu. Nah, sudah dicari prodi kita. Prodi kita mana? Paling atas, Pak. Oke, Pendidikan atas, Pak. profesional. kita klik. Sudah. Cari semesternya. Semester Satu. 1. Nah, gitu ya. Nanti klik mata kuliahnya. Ini saya tunjukkan yang punya saya semester kemarin, semester 4. Nah, seperti ini. Nanti cari mata kuliahnya, sesuai mata kuliah yang saudara ambil, kemudian diklik. Klik. Sudah. Nah, nanti di sini ada pendaftaran. Oke. Ini sudah saya tutup karena yang kemarin. Nanti diklik saja daftar, kemudian masukkan passwordnya. Bisa diterima ya? Oke, gimana Mas Rizal? Oh ya. Gimana Mas? Monggo, Mas Fahmi. Saudara mengacungkan tangan, gimana Mas? Enggak ada suaranya Mas. Itu Mas. Nah. Ya, halo, cek. Gimana Mas? Nah, iya, sebelumnya itu tak Pak bertanya masih bingung yang pas di depannya tadi. Gitu. Oh iya. Ya. Saya ulang ya. Iya. Oke, setelah login, saudara klik yang gambar rumah. Ya. Berada situs. Sudah? Iya. Scroll ke bawah. Oke. Di sini ada panduan bisa dilihat. Kalau sudah paham, scroll ke bawah. Oke. Sudah? Ya. Kita fakultas kita apa? Sains teknologi. Sains ya. Diklik. Sudah? Sudah, Cari prodi kita. Paling atas Pak. Oke. PTM. Diklik lagi. Di VTM. Oke. Cari semesternya. Semester 1, Pak. 1. Diklik. Oke. Cari mata kuliahnya.
Saya terima. Oke. Oke. Sebagai contoh kimia otomotif diklik aja. Nah, diterima ya. Berarti nanti saudara nyarinya yang kelas 1A itu K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Paham? Nah, Paham, Pak. nanti klik daftar. Ini hanya contoh, saya belum aktifkan. Klik daftar, kemudian masukkan password dari saya. Paham ya? Passwordnya apa? Passwordnya akan saya sampaikan di minggu ini. Jadi untuk perkuliahan kedua nanti kita sudah pakai ini. Karena kuliah perdana kita pakai Zoom saat ini. Nanti yang kedua sudah pakai ini. Passwordnya belum saya sampaikan. Paham ya? Karena password setiap kelas berbeda. Makanya saya ingin kita ngobrolin dulu lah, kita ngobrol di depan untuk kuliah perdana. Nah, kalau sudah siap, nah nanti minggu ini kita share dan ini akan kita gunakan di minggu ke-2 sampai minggu ke-8. Itu ya. Iya, Pak. Oke, nanti ini Siapa? Oke. Oke, ada pertanyaan. Pak, saya kok nggak bisa login ke web itu, Pak? Oke. Kalau tidak bisa login ke web ini, saya tanya dulu, Mas Ardi Tia Kurniawan mana? Jenengan. Saya, Pak. Oke. Bisa login di My Event enggak? Bisa, Pak. Oke, tapi di sini tidak bisa. Loginnya Tidak bisa. sampai di sini tidak bisa. Di login di halaman depan tidak bisa. Tidak bisa, Pak. Oke, kalau tidak bisa, silakan hubungi BAK. Karena normalnya yang bisa akses My Event itu bisa akses di e-learning. Berarti akun saudara ada masalah. Makanya minggu ini nanti kita Saya sudah tanya tapi semuanya belum. bisa login. Baru kita mulai di minggu kedua pakai ini. Jadi tidak ada istilah, Pak saya belum jadi anggota kelas, Pak saya belum bisa login, nggak bisa terima ini. Pokoknya minggu ini kita clear semua untuk masalah e-learning. Baru minggu kedua kita jalan. Paham ya? Oke. Untuk teknis-teknis kesalahan seperti itu nanti kita selesaikan. Kita berusaha beri solusi setelah saya bagikan passwordnya. Karena belum saya buka. Ya, Pak. Oke. Sekarang akan saya tunjukkan dulu kira-kira seperti apa. Kira-kira. Jadi saudara tidak kaget. Kira-kira seperti apa? Kira-kira nanti seperti ini. Ini saya login dengan akun dosen. Nah, seperti ini ya. Ini masih gelap loh ini. Ya, Pak. Oke, karena belum saya buka. Oke, paham ya? Oke. Nanti kira-kira isinya itu seperti ini. Oke. Isinya seperti ini. Ini mata kuliah yang kemarin. Nah, seperti ini. Ada informasi umum. Oke. Nah, ini video ini nanti kita berusaha tayangkan di sini lagi. Yang perkuliahan via Zoom seperti ini. Nah, kemudian ada perkuliahan 1, perkuliahan 2 dan seterusnya. Sampai di sini paham dulu? Paham. Nah, isinya apa? Di setiap perkuliahan itu isinya satu materi. Jadi saya membuat video kemudian saya upload di sini. Paham ya? Paham. Oke. Yang kedua, isinya adalah materi bentuk bisa PPT, bisa PDF, bisa Word. Oke. Jadi satu itu ada videonya, yang kedua ada materinya yang bisa di-download. Paham? Paham. Paham, Oke. Pak. Kemudian yang ketiga
isinya apa? Isinya adalah kuis atau tugas. Oke. Ini kita bisa per kelas. Jadi kalau nanti kelas A, yuk tampilnya kelas A. Yang kelas lain gelap, tidak bisa diklik. Kalau saudara kelas B, Mbak Melisa kelas B, nanti nggak bisa ngeklik yang kelas C ataupun kelas A. Bisanya ya hanya kelasnya Mbak Melisa. Jadi kita split untuk kelas, kita grouping by kelas di sini. Pak, saya salah mengirim tugas. Nah, tidak bisa. Oke. Khusus Mas Raja, nanti silakan yang di sini, karena hanya 8 kali ya Mas Raja nanti, ini tolong saudara pilih satu kelas saja untuk upload tugas dan sebagainya. Tapi untuk pertemuan offline Mas Raja bebas milih. Oh iya Pak, baik Pak. Oke, saya terima ya. Nah, kuis atau tugas ini durasinya 1 minggu. Paham nggih? Jadi saudara melihat video saya hari Senin, kemudian download materi hari Selasa, kemudian mengerjakan hari Rabu, boleh sepanjang 1 minggu. Jadi longgar sekali Mas waktunya, 1 minggu. 1 hari itu saudara selesaikan juga boleh. Melihat video, download materi, mengerjakan kuis, boleh. Paham nggih? Jadi longgar banget. Tidak ada istilah, Pak, waktu saya habis, lah 1 minggu buat apa? Oke, paham ya? Nah, kegiatan 4, ini diskusi. Ini saya tutup ya. Oke. Diskusi, ini diskusi. Jadi satu pertemuan itu ada 4 kegiatan. Paham? Oke, saya ringkas lagi di PPT. Oke, saya share screen yang PPT. Nah, setiap di mana ini? Oke, setiap pertemuan terdapat 4 kegiatan. Oke, satu tadi apa? Satu Mas? Ini video. Video dari dosen. Oke. Yang kedua, materi. Yang ketiga, tugas atau kuis. Oke. Yang keempat adalah diskusi. Oke. Bisa diterima? Ya, Pak. Oke. Saya kembali lagi ke tadi. Bentar, saya belum bisa baca chat. Nah, kalau sudah paham, lalu kewajiban mahasiswa apa? Kewajiban mahasiswa, saya tahunya saudara sudah mengikuti perkuliahan, itu indikatornya 2. Sudah mengerjakan kuis dan sudah aktif atau komentar di diskusi. Paham nggih? Saudara lihat video atau tidak, saya tidak tahu. Saudara download materi atau tidak, saya tidak tahu. Makanya yang bisa kita cek, indikatornya hanya 2. Saudara mengerjakan kuis atau tugas dan saudara aktif di diskusi. Ya, paham nggih? Nah, nanti di akhir perkuliahan, berarti pertemuan ke-16 ya, setelah UAS, saudara akan mendapatkan rekap nilai. Oke. Seperti apa rekap nilainya? Saya tunjukkan di sini. Rekap nilainya seperti ini. Saya share screen dulu. Nah, oh ini sebentar, yang nilai. Nah, apakah sudah terlihat? Belum. Belum, Pak. Belum. Ya, sudah, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Oke. Saya ambil mata kuliah yang sama, tribologi. Nah, seperti ini. Oke, sambil menunggu teman-teman mengamati. Nah, perhatikan di sini. Di sini ada 1A dan 1B.
Paham nggih? Kemudian 2A, 2B. Sampai 7A dan 7B. B. Kemudian UTS. 9 sampai ke sana offline. Makanya nggak ada B. Paham ya? A itu apa, B itu apa? Saya keterangan di bawah. Nah, A itu kuis atau tugas, B itu diskusi. Bisa terima nggih? Bisa. Oke, kira-kira ini Ki, coba dicermati dulu. Barulah keluar nilai akhir dan dalam bentuk huruf. Ya, cermati dulu. Oke, ada pertanyaan. Kalau pakai HP sama laptop sama atau tidak? Sama. Asalkan biar lebih jelas di desktop mode. Ya, ada chat ini. Paham enggak desktop mode, paham enggak? Mode desktop. Halo? Di Chrome HP saudara, nanti di titik 3 itu diklik. Ya, titik 3 diklik. Diklik ya. Oke. Jenengan ini lihat HP saya enggak? Bentar. Saya ingin membuka situs yang sama. Loading ya lumayan. Oh ini sebentar, saya buka situs yang sama aja, kuliah.ipad. Nah, bentar, di kamera lihat HP saya enggak? Kelihatan, Pak. Jelas, Pak. Kelihatan enggak? Jelas. Jelas? Saya tananan loh. Enggak jelas? Jelas enggak? Jelas. Kurang, Pak. Ya, Pak. Ya. Nanti di titik 3 atau di sini loh. Kalau di saya di tanda panah kecil ini, bentar kamera saya kurang jelas. Ya tanda panah ini loh. Ya, Pak. Oke. Itu di Chrome diklik aja. Nah, ya. Oke. Kan ini kemudian ada titik 3. Kalau HP ini kamera saya nggak jelas masalahnya. Udah di sini, diklik ya. Oke. Ya. Nah, saya kliknya di sini. Oke. Cari situs desktop. Kalau di saya tulisannya situs desktop. Kelihatan enggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Nah, itu diklik. Diklik nanti ini tampilnya berubah. Jadi desktop. Jadi lebih besar. Jadi ini dibesarkan, dikecilkan. Sama tampilnya dengan laptop sama persis. Kalau kita pakainya situs desktop. Desktop. Paham nggih? Oke. Jadi kalau pakai HP, pakai laptop sama. Asal kalau pakai HP, situs desktop. Sama persis. Sama toh? Nih, bisa terima nggih? Itu saya jawab chatnya. Kemudian next. Ini nilai, contoh nilai ya, contoh nilai. Saya akan menilai, saya akan menilai sebentar. Mas Ilham Yuda, monggo Mas Ilham Yuda, saudara mengangkat tangan, silakan Mas Ilham Yuda dulu. Hilang kadang. Mana Ilham Yuda? Oh sudah, ada angkat tangan. Oke, gimana Mas Ilham Yuda, monggo. Sudah, Pak. Sudah. Sudah. Oke, terima kasih. Oke, kita next ya. Ya, Pak. Perhatikan nilai. Nilai ini ya. Kalau saudara tidak ikut seperti ini dari awal, ya nilainya 0 semua. Jadi saya menilainya fair. Hari tadi dia menghubungi saya minta nilai, saya cek tidak pernah ikut, hanya ikut sekali. Nilainya E. Tidak bisa. Melu sepisan kon madake teman-teman yang sudah berusaha susah payah, contohnya Mas Yusuf ini ya, ini dari awal sampai akhir terus dan berusaha maksimal sampai UASnya dapat 95. Kon madake seperti ini tidak bisa. Mau tidak ikutkan terus nilainya dari mana? Gitu ya. Saudara akan mendapatkan rekap nilai seperti ini di akhir semester. Oke. Paham ya? Paham. Kalau saya temukan hal yang bermasalah, jadi gini Mas, saya menilai itu apa adanya. Saudara kalau nggak lulus, ya nggak lulus. Ya nggak lulus, ya nggak lulus. Mau bagaimana, kalau nggak lulus, ya nggak lulus. Kalau lulus, A ya A.
B-min ya B-min. Ini nilai yang diperoleh apa adanya. Jadi nilai saya enggak apa banyak A-nya enggak, banyak B-nya ya enggak. Setiap mahasiswa setiap semester fluktuatif dan variatif, tidak menentu. Ada yang satu kelas itu hampir tidak lulus semua ya ada, ya enggak masalah. Saya bisa mempertanggungjawabkan nilai ini karena ada buktinya. Jadi kalau saudara ini pernah ada komplain, ikut kok tidak ada nilai, silakan dibuktikan. Kalau saudara bisa membuktikan saya yang salah, saya beri nilai. Tapi kalau saudara tidak bisa membuktikan, konsekuensinya nilainya berkurang. Karena setiap record ya, ini saya merekod ya, merekam kegiatan saudara setiap pertemuan. Contohnya tadi, atas nama Mas Muhammad Hasan, di nilai A, itu ada nilainya, tapi di nilai 1B tidak ada. Setiap nilai B tidak ada. Dia hanya mengerjakan tugas, tapi tidak pernah aktif di diskusi. Dia nilainya kosong. Paham ya? Nah, nanti jika saudara ada kekeliruan, ada kesalahan fatal, akan saya tanda di sini. Ini tugasnya mudah sekali. Membuat video. Bisa baca enggak ini? Keterangannya kesalahan. Kok dapat nilai 5, kesalahannya apa? Bisa tahu baca enggak? Bisa. Coba baca salah satu. Saya, Pak. Ya, monggo silakan. Baca yang tulisan gede aja. Iya, siap. Video tersebut tidak sesuai tugas UAS dan mirip sekali dengan... Paham, ya? Ini link yang dikumpulkan tidak sesuai tugas dan itu video milik orang lain. Ini saya cantumkan video yang diambil oleh yang bersangkutan. Ini linknya. Kalau ada kesalahan fatal saya beri tanda. Kalau saya beri tanda seperti ini sudah alamat. Karena dari awal sudah niatnya tidak bagus. Ini saya seperti itu. Saya contoh lagi, ada nggak tanda-tanda lain? Oh, ini untuk ini nggak ada. Nah, ini ada tandanya. Baca salah satu. Tidak sesuai perintah tugas dan video bukan milik Anda. Ini sama dengan video ini. Contohnya seperti itu. Atau di mata kuliah lain, saya berikan contoh lagi. Nah ini ya. Ini selain merah ini ada biru. Nah, nilainya sama atau pekerjaannya sama dengan Abdul R. Gitu ya. Yang ini sama dengan Endri Susilo. Apa, Bro? Diterima nggih? Ya, jadi untuk nilai, urusan nilai dengan saya, silakan saudara, saya harap tidak main-main. Karena saya menilai padanya, tidak lulus ya tidak lulus, lulus ya lulus. Seperti ini, ya, saya tentukan tadi seperti ini. Ini nggak mungkin Mas lulus. Yang tadi mana yang ada merahnya tadi, tidak mungkin lulus. Karena apa? Track recordnya nilainya banyak banget. Dan ini saya pakai rumus. Apalagi ini 0 semua dari awal. Ini nggak mungkin lulus ini. Jadi terima kasih. Monggo Mas Syahful Rizal pahami. Silakan. Pak. Tanya Pak, itu kan dalam keterangan itu video ini mirip dengan ini gitu ya Pak ya? Bisa diulang Mas, putus-putus. Ya, untuk di video itu kan ada keterangan, maaf video ini mirip dengan video teman Anda kayak gitulah, ya Pak. Nah, itu tuh cara tahu kalau bukan orang itu yang nyontoh sama teman itu tuh gimana Pak gitu? Nah, kan saya selaku dosen pengampu mata kuliah, saya lihat video yang dikumpulkan Mas. Oh, berarti itu siapa yang paling cepat atau bagaimana itu? Bukan. Saya kan tugasnya itu suruh membuat video. Ya. Gitu ya. Yang dikumpulkan, dia asal comot di YouTube, langsung di submit di e-learning tadi. Oh. Nah, gitu nggih.
Oh iya. Dicomot, diganti covernya. Dia ahli editing katakan. Diganti covernya, isinya sama dengan milik orang lain. Kesimpulannya satu, Mas. Saya itu ngecek, Mas. Dikiranya saya tidak lihat videonya. Saya ngecek, Mas. Saya lihat videonya. Bahkan ada ya, Mas ya. Karena mungkin malas mengerjakan. Itu saya cek sama tadi ya, kasusnya sama. Di depan hanya diganti covernya. Jadi dia perkenalan atau namanya saja. Kemudian videonya sama. Saya cek itu mirip orang lain. Gimana saya tahu? Saya cek pergerakan kursornya. Kan videonya pakai OBS Studio. Pak, OBS Studio enggak? Tidak, Pak. Perekam layar. Gitu ya. Saya lihat pergerakan mouse-nya dari kiri detik sekian sampai sekian. Ini kok background-nya segini. Saya lihat, oh ini sama plug dengan yang saya lihat tadi. Akhirnya ya tidak lulus. Saya kasih keterangan, video Anda bukan pekerjaan saudara. Dan ini sama dengan linknya ini. Seperti itu. Intinya satu, saya tuh ngecek, Mas. Saya tuh ngecek. Jangan dikira hanya mengirimkan link, sudah lulus enggak, saya cek, Mas. Ya gitu, G. Monggo tadi yang angkat tangan Mas Fahmi. J, Pak, matur suwun. Oke, sami-sami. Oke. Oke, ada yang perlu disampaikan untuk sistem penilaian? Ini saya sampaikan di awal biar nggak kaget. Loh Pak, saya kok nggak lulus Pak? Ada rekapnya Mas Mbak, ya. Ada rekapnya dari saya. Kenapa nggak lulusnya ada? Oh, nggak lulusnya karena contohnya ini. Pak, saya itu sudah mengerjakan semua dapat nilai B-. Nah, ini rekamnya menunjukkan seperti ini. Saudara kosong di 1, 2, 3, 4, 5, 6, kosong di 7 nilai. Di nilai penilaian B semuanya kosong. Puasnya dapat 80. Ya ini dikalkulasi secara matematis kalkulator seperti ini hasilnya. Oke, monggo Mas Nurrohim, silakan. Iya Pak, misalkan kita mengerjakan sendiri, tapi tidak benar semuanya. Apakah nilainya 90? Ya kalau itu nanti tergantung kebijaksanaan dosen, Mas. Saya tidak bisa menilai sekarang kalau hanya pertanyaan seandainya seperti itu. Oke, silakan perhatikan nilai. Ini ada 80, ada 95. Nah, saya menilai juga dari kualitas tugas. Oke. Gitu, oke. Saudara mengerjakan sendiri itu sudah poin positif untuk mendapatkan nilai bagus. Kalau nyomot video orang lain ya beda. Nih, 80 ini 70, pasti beda kualitas videonya. Pak, mengerjakan sendiri tapi kurang bagus atau hasilnya kurang benar, ya ini dapat nilainya sesuai yang dikerjakan. Tentu yang 95 ini jauh lebih bagus daripada yang 70. Meskipun atas nama Muhammad Riyad Fuadi ini mengerjakan sendiri. Seperti itu, Mas. Iya, Pak. Oke, jadi monggo yang lain. Sekali lagi saya tekankan, saudara adalah mahasiswa, bukan siswa. Perbedaannya banyak. Nanti kalau ada waktu saya jelaskan perbedaan mahasiswa dan siswa. Dari pola pikir sampai tanggung jawab itu beda. Oke, monggo lanjut. Ada perlu ditanyakan? Mas Fahmi masih mengangkat tangan ataukah? Masih, Pak. Monggo. Nah, itu izin bertanya, itu silakan. Apakah nilai yang paling tinggi itu 90, Pak, gitu? Nggak ada 100? Kalau untuk penilaian non eksakta saya maksimal 95. Non eksakta itu yang tanpa perhitungan, tidak ilmu pasti. Kan misalkan tugasnya membuat video, nah itu tidak ada nilai 100. 95 pun sudah A nanti di akhir. Kecuali perhitungan, seperti dulu saya pernah mengajar mata kuliah dinamika mesin. Itu kan perhitungan. Itu kalau benar semua angkanya sama rumusnya, perhitungannya ya 100 nilainya. Gitu ya. Satu lagi, Pak. Monggo. Nah, itu kan untuk di nilai akhir setelah itu kan ada Pak ya.
Nah, di situ itu maksudnya kriteria untuk didapatkan A sama Amin, B, B min, D, dan seterusnya gitu. Apakah ada itu ya Pak? Batas nilainya gitu? Oh ya ada. Ini nanti saya sampaikan sebentar. Saya biasanya sudah membuat membuat ring nilai di Nanti kalau ada kesempatan saya sampaikan pas penjelasan saja. Ini kalau dibaca secara rumus, ini ya, saya klik di sini. Kelihatan nggak rumus di atasnya ini? Oh, oke, kelihatan. Jadi kalau nilainya 93, ini BL ya, saya di sini aja. Nah, yang A itu mulai 93. Nah, A itu mulai 93, ke sana itu A. Ini ada di ini dobesnya dekat sekali Mbak Melisa seperti ini. Di open. Jadi nanti ada ini ya, ada ring-ringnya. Ya. Tapi saya tampilkan bentar. Saya coba buka sebentar. Ini sudah ada. Ke WA atau saya tampilkan dulu. Teman-teman. Lihat Pak. Ya. Ini saya screenshot saja, saya kirimkan ke Komting. Ini WA saya, yang kelas 1C, karena saya mengirim informasi yang sama kepada teman-teman semua. Ini saya WA-kan ya Rizal Fahmi. Kita sebut saja, jenengan panggilannya siapa Mas? Fahmi Pak. Kita panggil jenengan Mas Fahmi aja ya. Nah, Mas Fahmi dan Mbak Melisa. Yang 1C tolong WA. Oke, itu orang tangganya. Oh, siap. Matursun Pak. Jadi kalau mohon maaf ini bukan kurang dari yang ya. Oh, mohon maaf salah. Ini nilai skripsi. Saya Mas. Sebentar. Saya tarik ulang ya. Saya kirimkan. Nanti kalau ketemu saya kirimkan. Saya biasanya punya Iya Pak, siap. Seperti ini. Nah, seperti itu. Baik, barangkali ada yang perlu ditanyakan sebelum kita membahas yang lain, karena masih ada satu hal lagi yang perlu kita bahas. Sambil menunggu, barangkali ada yang perlu disampaikan dulu. Saya nyoba nyari file. Sambil menunggu saya nyoba nyari file. Rekap nilai. Monggo, cukup? Tidak ada pertanyaan? Nanti kalau sudah ketemu saya sampaikan, saya kirimkan ke Mas Komting ya, Mas dan Mbak Komting. Iya Pak. Dari nilai ini, rekap nilai, apakah ditanyakan? Intinya nanti saudara itu bisa lihat nilainya saudara dan nilainya teman, ya. Dan saudara dan nilainya teman itu mulai dari awal sampai akhir. Ya, gitu nggih. Oke. Monggo cukup untuk soal rekap nilai.
Oke, Pak. Siap. Jadi nanti teman-teman semua mahasiswa yang saya banggakan, minggu ini kita fokus ke kepastian saudara bisa akses kuliah.ip.ac.id dan menjadi anggota kelas. Nanti ketika sudah saya bukakan nanti saya akan share passwordnya. Jadi ketika menginputkan, tolong jangan salah kelas. Contoh Mbak Melisa kelas B, nanti password B dan A beda. Gitu nggih. Seperti itu. Ini ada pertanyaan di Oke. Maaf Pak, tanya kalau nilai yang merah, ini dari Mas Dwi Nur Cahyo, kalau ada nilai yang merah itu atau tidak ada nilainya, apakah bisa diperbaiki supaya mendapat nilai? Jadi untuk masa remedial, itu biasanya itu kita share dulu sebelum kita input nilai di sistem. Itu contoh, kalau saudara merasa sudah mengumpulkan, tapi saya beri nilai 0, itu saudara boleh komplain dengan melampirkan bukti. Makanya bukti di pembelajaran itu jejak digital ya, itu kan otentik sekali. Kan ada kalanya saya input nilainya kelewat. Ada pernah. Jadi saya kelewat menginput nilai, saya kasih nilai 0. Mahasiswa yang bersangkutan protes dan bisa membuktikan, oke saya beri nilai. Akhirnya lulus nggak ya lulus. Akhirnya nilainya bertambah ya bertambah karena satu poin nilai yang 0 itu diganti dengan nilai yang lain yang isinya lebih gemuk, katakan 90 atau 95, otomatis akan merubah nilai. Jadi jangan khawatir kalau nilainya 0, tapi saudara merasa mengerjakan, boleh komplain. Kecuali saudara tidak mengerjakan, yaitu beda cerita. Diterima nggih? Karena sekali lagi saudara adalah mahasiswa. Ya, tanggung jawab sepenuhnya ada di tangan saudara, Mas. Saudara mau lulus mau enggak ya, itu urusan saudara pribadi masing-masing. Paling konsekuensinya apa? Kalau tidak lulus ya mengulang. Tidak lulus lagi ya mengulang lagi. Karena mengulang itu maksimal 3 kali. Karena keempat kali sudah tidak bisa. Sudah kelewat semesternya. Oke. Jadi bisa terima nggih? Iya, Pak. Oke. Sekarang terakhir, Mas. Terakhir, waktu kita juga sudah mulai menipis. Terakhir, oke, pastikan saudara, ini hanya wawasan di depan, saudara mengerjakan atau mengikuti perkuliahan setiap minggunya di laman kuliah.ip.ac.id. Oke. Silakan saudara rajin-rajin minimal 1 minggu sekali itu lihat. Oke, contohnya begini. Untuk mata kuliah K3 misalkan, saya biasa upload di hari Selasa, contohnya ya. Berarti nanti berlaku Selasa sampai Selasa lagi atau Selasa sampai Seninnya, 7 hari ya. Kalau hari Rabu saya belum upload video, saudara boleh WA saya. Nah, mohon maaf ini yang pertemuan ke-6 belum ada videonya. Saudara boleh. Jadi biasanya saya upload itu rutin. Kalau Selasa ya Selasa terus, Rabu ya Rabu terus, Jumat terus. Kecuali ada halangan, saya kadang molor. Itu boleh saudara tanyakan. Dan itu hak saudara untuk mendapatkan jawaban. Paham ya? Jadi tidak usah sungkan tanya, kenapa kok saya selaku dosen belum upload video. Itu hak saudara untuk bertanya. Dan hak saudara untuk mendapatkan penjelasan. Oke. Pokoknya rajin-rajin buka kuliah.ip.ac.id sesuai mata kuliah yang saudara ambil. Bisa dipahami ya? Ya. Sekali lagi saya ingatkan bahwasanya setiap kegiatan di online itu ada 4. Gitu nggih. Setiap online itu ada 4. Oke, saya share sekali lagi, waktunya tinggal 20 menit. Ada video, ada materi, ada tugas atau kuis, dan ada diskusi.
dasar penilaian dosen hanya 2. Tugas atau kuis dan diskusi. Oke. Bisa terima, nggih? Ya, Pak. Bisa. Ya, Pak. Oke. Terus ada pertanyaan tadi, perlu tidak dibuatkan grup anggota mata kuliah tertentu, katakan mata kuliah K3. Kalau saya pribadi, karena akan ada pertemuan offline, saya rasa tidak perlu. Oke. Cukup saudara japri saya saja, tidak masalah. Tapi kalau grup kelas silakan dibuat. Itu nggih. Grup kelas silakan dibuat, tapi grup mata kuliah dengan saya tidak perlu. Ujung tombak komunikasi itu ada di Komting. Jadi sah-sah saja kalau saya menyalahkan Komting, Mbak, Mas, kok info ini ada mahasiswa yang tidak tahu, itu bisa saja seperti itu. Itu salahnya mahasiswa yang tidak tahu, atau salahnya Komting yang belum nge-share info. Diterima, nggih? Oke, Pak. Oke. Saya rasa cukup sekian. Sebelum kita akhiri, apakah ada pertanyaan lagi? Kita masih ada waktu 18 menit, tapi saya harap cukup 3 menit saja. Setelah ini kita akhiri. Biar tapi ada jeda 15 menit. Karena saya jam 8 saya ada pertemuan Zoom lagi. Siap. Ini sekali ini ya. Ya, Pak. Nanti berikutnya, kalau ada Zoom lagi, saya infokan sebelumnya. Tapi kalau tidak ada Zoom, berarti kita pakainya kuliah.ip.ac.id. Ya, monggo. Adakah pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Monggo, silakan Mas Fahmi. Ini apa ya? Ini mau cerita sedikit, Pak, gitu. Ya, silakan. Nah, dari teman-teman saya itu tadi ada yang kemarin ada yang itu bilang sama saya gitu. Mana? Iya, kenapa apa ya jadwalnya itu hari pertama itu bertabrakan gitu loh, Pak. Yang seharusnya malam pagi itu jadi malam gitu, Pak. Yang harusnya malam jadi pagi gitu. Sebentar. Bisa sebut nama dosennya? Contohnya tadi itu yang pertama yang di itu Google Classroom gitu. Siapa namanya? Kalau yang tidak jadi itu Pak Mualifin, kan seharusnya beliau tadi pagi, tapi tadi malam kan udah bikin grup gitu, terus bilang ini gimana, saya kan udah bilang udah hari ini Pak gak apa-apa gitu, tapi beliau bilang ya udah dimulai minggu depan aja gitu, jadi bingung Pak gitu. Oh gini, begini Mas, perlu saya tekankan kembali untuk bisa dipahami bersama untuk semua mahasiswa. Jadi jadwal perkuliahan itu jangan kaget, tidak akan seperti jadwal SMK SMA. Itu yang rutin itu jarang. Pokoknya jangan kaget dengan perubahan-perubahan jadwal. Iya Pak. Ya. Bahkan ada kalau dulu saya ke pertemuannya karena offline ya dulu sebelum pandemi, itu ada dosen yang jadwalnya itu hampir setiap minggu itu berubah-ubah. Ya. Jadi saya tekankan di awal, saudara itu mahasiswa, gitu mahasiswa. Nanti untuk perubahan jadwal seperti itu, dinamika perubahan jadwal itu banyak sekali Mas. Karena saya menghindari hal demikian, maka saya pastikan di awal dulu. Jadi setiap dosen karakternya beda. Saya berusaha untuk mengkomunikasikan dulu biar saudara tidak kaget. Tapi jangan kaget kalau ada dosen yang dinamika jadwalnya itu tinggi. Itu itu bisa nanti bisa dikomunikasikan baik-baik kok. Seperti itu Nah, seperti itu bisa diterima karena saudara mahasiswa fluktuatif Mas, mau dinamikanya itu banyak sekali Mas di perkuliahan. Nanti mungkin semester 1 ini saudara bahasanya adaptasi ya. Nanti semester 2 mulai mengenal. Oh ternyata perkuliahan itu seperti ini. Jadi yang pintar itu belum tentu lulus. Belum tentu dapat nilai A Mas. Ya. Mungkin, juga Mas. ada lagi Pak.
Jadi tuh berarti kan saya udah konfirmasi ke itu Bu Desi Ya. dan gitu. Berarti itu terus kan malah beliau tanya gitu pukul berapa ya nanti gitu. Padahal kan di jadwal itu jelas kalau beliau itu hari besok jam ke-9 dan 10 gitu. Ya. Ini kan masih online. Barangkali beliau pakai Google Classroom atau apa nanti ditanyakan saja. Pokoknya sesuai edaran, hampir semua dosen insya Allah sudah dipastikan oleh Bapak Kaprodi kita menerima edaran yang saya bagikan kemarin. 8 kali online dan 8 kali offline. Itu ya. Karena ada beberapa mahasiswa yang belum vaksin. Itu kita tunggu 2 bulan. Dan ketika offline semua sudah vaksin. Nanti ditanya saja pakai online-nya pakai apa atau online-nya modelnya seperti apa. Karena tidak diizinkan kalau semuanya ada yang belum vaksin. Untuk jadwal, kenapa Bu Desi tanya? Itu biasanya di minggu pertama ini itu perubahan jadwal banyak Mas. Andai kata Bu Desi ini nggak bisa di pagi, bisanya di siang. Siapa yang mengkomunikasikan? Ya komtingnya. Komting itu tugasnya berat-berat susah Mas, berat-berat ringan. Dikatakan berat ya ringan, ringan ya berat. Karena kalau Bu Desi inginnya siang, nanti Mas Komting yang mengkomunikasikan antara Bu Desi dengan Pak ARD. ARD itu siapa? Pak Unu katakan seperti itu. Jadi Komting itu ibarat itu Pak RT Mas. Terus gawane akeh, tanggung jawabnya banyak, ini detail. Jadi untuk teman-teman anggota kelas berbeda dengan Komting karena ujung tombak komunikasi mahasiswa dengan dosen itu ada di Komting. Berarti ya, ada lagi Mas, monggo. Oh, apa ya? Ada lagi Pak. Cukup ya. Oke. Belum ada lagi Pak, satu lagi Pak. Ya. Ini dari saya sih Pak, dia bilangnya gini Pak. Gimana? Yaitu, buat yang itu yang tadi kayak di jadwal itu malam tapi tiba-tiba pagi gitu. Karena kan katanya dia kalau pagi kerja gitu itu gimana gitu. Dosennya? Itu teman saya bilangnya kayak gitu. Gimana? Oh teman, nah, pertemuan online kan bisa sewaktu-waktu teman. Artinya begini, yang Zoom seperti ini kan, coba saya tanya, apakah sudah ada yang ngajak pertemuan Zoom selain saya? Belum ada Pak, baru Classroom. Biasanya Bapak Ibu dosen itu pakainya Google Classroom. Oke. Makanya untuk Komting ditanyakan jadwal, disampaikan saja menurut informasi dari Kaprodi 8 kali online dan 8 kali offline. Untuk yang online kita menggunakan apa ya Pak atau Bu gitu. Karena Komtingnya harus yang komunikatif. Iya. Dosen-dosen senior Mas itu nggak ada yang menghubungi dulu. Yuk kita pertemuan enggak. Hampir kalau dosen senior, dosen sepuh yang mohon maaf, itu saudara harus aktif. Sampai minggu kedua tidak jenengan hubungi, ya tidak ada perkuliahan. Ya, sampai minggu ketiga juga ada perkuliahan. Ya nanti kalau tipe kantor tidak dihubungi terus, ya berarti kemungkinan keluar nilainya semua seperti itu. Tidak masalah. Itu nggih. Jadi untuk minggu pertama ini, saya minta tolong kepada Komtek untuk komunikasi dengan semua dosen dan itu nggih. Berarti dengan saya sudah clear nggih. Iya Pak. Kita pakai e-learning 7 kali, kemudian baru tatap muka. Yang tatap muka jadwalnya sudah kita sepakati tadi. Untuk kelas 1A 4 kali saja, tapi dipanjangkan waktunya. Untuk yang kelas D seperti jadwal, yang kelas B juga seperti jadwal. Seperti itu, G. Sudah mendekati jam 8. Mau tanya boleh, Pak? Monggo Mas Raja. Berarti dalam 8 pertemuan online itu ada pertemuan kayak Zoom gini lagi nggak, Pak? Gini, Zoom itu saran dari Kaprodi hanya sekali. Jadi kemungkinan ini ya sekali ini aja. Kalau saudara mengendaki Zoom terus,
Apa mau? Kan repot toh Mas. Kira-kira mau nggak? Kalau 7 kali ke depan kita Zoom terus. Kalau saya mau, kan saya tidak repot membuat materi. Saya cukup tidak repot membuat video. Saya cukup membuat materi PPT saja atau materi yang lain. Selesai. Ya, kira-kira coba saya tanya, kalau kita online-nya Zoom terus, mau nggak? Nggak mau Pak, tidak Iya. mau. Karena kita paham itu. Makanya Zoom-nya insya Allah hanya sekali ini, berikutnya menggunakan e-learning. Iya. Kalau Nah, itu gimana? untuk persyaratan itu vaksin atau gimana Pak? Oh, vaksin itu untuk persyaratan offline. Jadi selama 2 bulan ini kita tunggu yang belum vaksin silakan vaksin. Karena nanti ketika tatap muka offline saudara harus sudah vaksin. Iya. Karena Itu teman saya kemarin itu juga kayak gitu. Teman saya juga kan kemarin saya tanya di grup gitu, siapa yang belum vaksin gitu. Masih ada yang belum vaksin gitu, Pak. Gitu. Kalau ada yang belum vaksin, kita tunggu 2 bulan. Kan berarti harus lama. segera itu ya. Ya, cukup lama. Nanti kita data lagi kok Mas sebelum offline nanti tatap muka kita data lagi yang belum vaksin siapa. Gitu. Oke. Gitu nggih, ada perlu disampaikan lagi? Bon, Pak. Terima kasih. Ya, Mas Khairul Fikri monggo. Selamat malam, Pak. Malam, Mas. Apakah vaksin itu diharuskan sudah vaksin 2 atau vaksin 1 sudah cukup? Baik, terima kasih. Minimal vaksin 1, Mas. Minimal ya, Pak, sudah. 1. Ya, Pak, terima kasih. Cukup, ada lagi? Monggo daripada mumpung ada kesempatan tatap muka online. Nanti kalau WA saya pas saya repot agak lama balasnya. Tapi kalau ini kan langsung. Mbak Korinurita kelas A atau B? Apa? Oke, terima kasih. Mbak Melisa kelas B ya. Oke. Monggo cukup. Cukup Pak, cukup. Ya, baik. Berhubung semua informasi sudah saya sampaikan, saya ulang lagi, untuk minggu ini kita fokus untuk semua bisa akses dan menjadi anggota perkuliahan di kuliah.ip.ac.id. Nah, untuk pertemuan kedua atau minggu depan, kita sudah menggunakan e-learning kuliah.ip.ac.id sampai pertemuan ke-8. Durasi mengikuti kuliah di e-learning, mengikuti kuliah dan mengerjakan tugas itu 7 hari setiap pertemuannya. 7 kali 24 jam setiap pertemuannya. Jadi sangat-sangat longgar sekali. Begitu, nggih. Jadi tidak ada alasan belum mengerjakan. Itu berarti keteledoran saudara. Apalagi selama 8 kali pertemuan tidak ada nilai sama sekali, ya itu berarti saudara memang tidak niat kuliah. Saya harap tidak ada yang demikian. Sekali lagi karena saya menilai saudara apa adanya. Demikian, nggih. Cukup. Terima kasih atas waktu dan atensi semuanya. Kita akhiri sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Saya end Pak. gitu ya. Assalamualaikum.